Romo, Gereja, Suster, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Lukas Pemalang. Pagi ini kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendukung dan mendoakan saudara kita, Koko dan Lia, yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Misa syukur pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Christian Paulus Siswantopo, PR. Mohon perhatian demi kelancaran dan kehikmatan misa pada pagi hari ini bagi yang membawa alat komunikasi handphone untuk dinonaktifkan atau di mode silent. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran Romo dan kedua mempelai menuju altar suci. Terima kasih. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Paulus Christian Siswantopo, PR yang terhormat, seluruh keluarga Cornelius Yosef Utomo dan Christian Isui mengantar Koko dan Lia memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibukukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan umat-Nya. Saya memerciki saudara-saudari dengan air suci pelaksanaan embun surgawi. Semoga kedua calon mempelai dan saudara-saudari diberkati oleh Allah, diterangi dengan sinarnya, dilimpahi dengan rahmat-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar layak dan pantas merayakan peristiwa suci ini. Mari kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan.
selalu bersamamu. Bapak Ibu, Suster, adik yang terkasih, selamat pagi berkah. Pada pagi ini kita dihantar oleh Tuhan satu persatu dari tempat kita masing-masing berkumpul di rumah Tuhan untuk mengungkapkan syukur kita, sekaligus juga untuk mendukung anak-anak kita, Koko dan Lia, yang telah membuat sebuah keputusan besar. Mulai hari ini akan hidup bersama sebagai suami istri. Syukur dan dukungan itu akan kita ungkapkan di dalam doa-doa kita lewat Ekaristi pada pagi ini. Dengan harapan doa-doa kita ini menjadi kekuatan sekaligus juga menjadi sumber kegembiraan dari Koko dan Lia untuk mulai melangkah bersama di dalam sebuah keluarga. Supaya doa-doa kita ini sungguh berkenan di hati Allah, sekaligus pula sungguh memberi kegembiraan kepada kedua mempelai, maka marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui bahwa diri kita adalah pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang lemah. Mohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga doa-doa kita pun keluar dari hati yang suci. Kita mohon ampun untuk segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu Koko dan Lia. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi seumur hidup mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan.
Bacaan diambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau buruk atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Sejuk dan damai saat ku dengar
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu kali Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Mulai hari ini, Koko dan Dia akan memulai sebuah perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama. Mengapa jauh dan lama? Karena mereka akan berjalan bersama-sama sampai mau memisahkan. Koko umur berapa sekarang? Lupa. 27 tahun. Dia juga sama ya. Kalau lebih muda? Hah? Oh iya. Saya tahu. Baru umur 20-an, masih harus berjalan sangat lama, sangat panjang. Kalau memberi umur panjang sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama. Dan ketika perjalanan itu sangat panjang dan sangat lama, butuh bersama-sama. Mengapa? Dalam kebersamaan itulah kalian bisa saling menguatkan. Saat lelah, saat capek, kalian bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Maka untuk memulai sebuah perjalanan yang sangat panjang itu, kiranya dibutuhkan sebuah modal. Modalnya apa? Modalnya adalah tentu kasih Tuhan, seperti dalam bacaan Injil yang dipilih oleh mempelai untuk menjadi bacaan pegangan selama mereka nanti akan berjalan bersama. Pada bagian akhir dari Injil itu ditulis demikian, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya bahwa kasih Allah itulah yang telah memulai mempertemukan Koko dan Dia. Kemudian kasih yang sama itu pula yang menemani mereka berjalan bersama saat pacaran. Oh, berapa
tidak tahu. Waktu yang cukup untuk berjalan bersama, saling mengenal satu dengan yang lain, saling mengerti satu dengan yang lain. Dan kasih Allah yang sama ini pula yang juga meneguhkan Koko dan Lia untuk berani mengucapkan janji. Kasih Allah yang sama ini pula yang akan menemani perjalanan mereka berdua sampai mau memisahkan. Jadi ketika berjalan bersama yang sangat panjang dan sangat lama itu, mempelai berdua sudah memiliki modal, yaitu kasih Allah. Dengan kacamata kasih Allah ini, maka menjadi jelas bahwa Lia adalah anugerah terindah dari Allah untuk Koko. Demikian juga Koko adalah hadiah terindah, anugerah terindah untuk Lia. Maka kalau menyadari bahwa keduanya adalah anugerah terindah dari Tuhan, maka sudah sepantasnya untuk saling merawat, saling menjaga, saling mengisi satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anugerah dari Allah, Koko dan Lia bukan pribadi yang sempurna, bukan pribadi yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna 100%. Ada juga tidak ada orang yang punya kelemahan 100%. Ada sebuah cerita kecil. Pada suatu kali suami istri mengadakan sebuah perjalanan yang sangat panjang, dan mereka melewati sebuah padang gurun. Pada awal perjalanan mereka berjalan dengan sangat enak, sangat nyaman, bergandengan tangan, saling menguatkan dan seterusnya. Tetapi karena di padang gurun itu kondisinya panas, terik matahari menyengat, haus lapar, mulailah mereka berkonflik. Lebih-lebih ketika sang istri berjalannya mulai pelan, suami mulai tidak sabar, terus membentak, ayo cepat jalan, kita semakin lambat, kita semakin lama sampai. Sang istri merasa sakit hati. Kemudian ia tidak memprotes apa-apa, tapi dia yang menulis di padang pasir itu, suamiku baru saja membentak saya. Jalan lagi 10 meter, 20 meter kembali, sang suami membentak istri, ayo lebih cepat lagi, jangan lambat seperti situ. Begitu seterusnya. Berkali-kali sang suami membentak sang istri menulis bentakan itu di atas pasir. Sampailah mereka di sebuah oase, yaitu sebuah danau kecil di padang gurun, di mana di sana ada air. Karena mereka itu sudah sangat haus, kepanasan, capek, lelah. Begitu melihat danau di tengah padang gurun, mereka kemudian menceburkan diri untuk mendapat kesegaran. Tetapi sang istri lupa bahwa ia tidak bisa berenang. Maka sang istri itu hampir tenggelam, mulai agak pingsan. Kemudian suami itu menolong dan kemudian membantu supaya istri itu siuman. Setelah sang istri siuman, maka ia kemudian mencari batu, dan kemudian di atas batu itu ia menulis, suamiku menyelamatkan nyawaku. Melihat hal itu, suami bertanya, ketika aku membentak kamu menulis di atas pasir, tapi ketika aku menolong kamu, mengapa kamu menulis di atas batu? Sang istri menjawab, aku menulis saat kamu membentak-bentak aku di atas pasir, supaya bentakan-bentakan itu, sakit hatiku itu segera hilang dibawa oleh angin pengampunan.
Tetapi menulis hal baik dalam dirimu sebenarnya satu di atas batu, supaya kebaikanmu itu selalu terkenang dan terpatri di dalam hatimu. Pokok Dania dan kita semua bukanlah pribadi yang sempurna. Kita pribadi yang rapuh dengan segala macam kelemahan kita. Dan kalau ini terus berjalan bersama sampai jauh, sampai lama, sampai maut memisahkan, hanya ada dua kata kunci. Kunci pertama adalah mengampuni, memaafkan. Seperti angin yang menyapu kata-kata bentakan di dalam padang tersebut. Dan yang kedua adalah memuji, mengapresiasi, mengingat hal-hal baik yang ada di dalam pasangan, yang ada di dalam diri teman seperjalanan kita. Maka berjalan bersama akan menjadi sebuah perjalanan yang kuat, bahkan indah, ketika kita bisa mengampuni sekaligus juga kita bisa memuji dan mengapresiasi hal-hal baik yang ada di dalam teman hidup kita. Yang ketiga, saya punya 20 poin itu jam 12 ngomong. Ini baru poin kedua. Ini mau poin ketiga. Pokok Dania akan mulai berjalan yang panjang dan lama itu tidak selamanya melewati jalan yang lurus, tidak seperti jalan Jensut, jalan Sudirman yang halus. Sekali waktu mesti akan melewati jalan yang terjal, jalan yang sulit, jalan yang berbatu. Tetapi baik di jalan yang halus maupun di jalan yang kasar, Pokok Dania harus tetap berjalan bersama. Kita bisa belajar banyak dari sosok Maria. Dengan hati yang pedih, hati yang sakit, tetapi ia setia menemani perjalanan sang putra memanggul salib sampai Golgota. Meskipun berat, sakit hati, sakit fisik, Yesus juga memanggul salib dari rumah Pontius Pilatus sampai Golgota. Jalan yang sangat terjal, jalan yang sangat tidak enak, tapi terus harus dilalui. Mengapa mereka bisa kuat? Karena mereka selalu bisa merasakan kasih Allah. Mereka selalu bisa merasakan cinta Tuhan. Mereka selalu bisa bersandar pada kuasa Tuhan yang selalu memberikan jalan-jalan kecil, jalan-jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang ada. Kita selalu diajak dan selalu berpengharapan bahwa di depan kita, di tengah kegelapan kita, di sana ada pelita yang menyala yang menuntun kita, yaitu kasih Tuhan. Di tengah jalan buntu, tembok yang kuat, di balik itu pasti kita temukan jalan keluar yang mungkin belum dapat kita tebak, belum dapat kita terkam, tapi dengan kuasa Tuhan kita pasti akan mendapatkan jalan-jalan baru. Syair dari lagu Angkat Bacaan tadi saya baca begitu menarik. Sadar Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Ini dari salah satu kekuatan kita, bahwa firman Tuhan itulah yang menemani Pokok Dania untuk berjalan terus, berjalan bersama-sama dalam situasi senang, situasi tidak, situasi jalan halus, jalan kasar. Firman Tuhan terus menjadi pelita yang selalu akan mengarahkan kalian itu juga sampai mau memisahkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita memasuki upacara perayaan kali.
mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pernikahan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dengan dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam upacara perkawinan ini. Semoga kalian saling mencintai dan menyucikan diri melalui relasi kasih dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Pokok dan niat. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja-Nya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berpegangan tangan dan menyatakan janji kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Paulus Sutomo, milik bersedia kesediaan Yesus menjadi istri saya, dan saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dengan untuk di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan berbakti sepanjang hidup, dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan kepada kita. Saya, Yesaya Kristen Puji, memilih engkau dan Yesus Sutomo sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia melakukan diri dalam untuk dan dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sebagai ibu saya. Dan saya mau menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang menjaga Allah. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam danau milik kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Priscilia Christian Bisuri, karena cincin ini diberikan suamimu sebagai hormat dan kesetiaan. Jasa Utomo, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta, kasih dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan antara kalian berdua yang berisi dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan. Bapak dan Ibu berbahagia, sekarang saya silakan kalian berdua memohon restu kedua orang tua untuk memulai perjalanan bersama kalian sampai malam mengisahkan. Kau sebut namaku.
kita akan baca dari bekal bagi dia dan Eko. Mana bekal itu berbeda rohani yang akan menjadi sandaran kekuatan sekaligus juga arah dari perjalanan mereka. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah Pulau Rosario ini agar menjadi tanda penyertaan Bunda Maria bagi keluarga. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci Salim dan Pesantren ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah benda-benda suci ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian dan kami pun selalu menyertai kalian sekalian.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk Koko dan Dia. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan rahmat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi anak-anak-Mu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas dia, mempelai perempuan ini, serta atas suaminya Koko. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan, dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita pada keturunan yang menyemarakan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan hidup mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan hidup mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberi kesaksian iman bagi sesamanya. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan telah diperkenankan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Teruskan dengan doa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Koko dan Dia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa. Semoga Koko dan Dia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan, jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Semoga Ia melindungi mereka dari dosa dan dipenuhi dengan sukacita. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang-orang Kristiani mampu menjadi saksi-saksi kasih sejati Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berpegang berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon.
diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, putuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan persoalan hidup mengganggu persatuan dan kebahagiaan mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau pula yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama agar persembahan dan persembahan pada pagi ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, sudilah menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini, Koko dan Lia, yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga kasih mereka diteguhkan dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Amin.
perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Sambil menenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab
sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sekarang bernyanyi lagu doa Bapa Kami. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
ini telah diundang datang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjanjian. Kami mohon semoga mereka yang telah disatukan dalam perkawinan suci ini senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu pada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Dia kami siap selamat. Kamu dulu masih kecil, sekarang juga masih kecil, sudah dewasa. Kamu ada berdua berani melangkah bersama, selamat memulai langkah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai memisahkan. Kalian Roh Baryanto, terima kasih telah memberikan kekuatan pada Bapak Tuhan, keluarga dari Dia yang sudah berikan kekuatan dan nilai-nilai untuk membuat mereka berdua bisa melangkah bersama membangun sebuah keluarga. Dan Bapak dan Dia yang harus semua mendukung dengan cinta yang juga diberikan dalam kami semua. Maka mari kita akhiri masa syukur kita pada pagi ini dengan mendoakan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal menjaga kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya dalam Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan kerukunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar telah mereka menyambut kalian dengan rasa terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang ada di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, KST untuk mendukung perkawinan Koko dan Lia sudah selesai. Kita semua diutus mengatakan kebaikan Tuhan. Silakan Koko dan Lia bersama dengan orang tua dan saksi dan pada undangan.
Selamat siang dan berkah dalam. Kami atas nama kedua mempelai dan keluarga, pertama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas terlaksananya pemberkatan dalam sakramen perkawinan untuk anak kami, adik, kakak kami yang dan pada kali ini telah melaksanakan pemberkatan perkawinan atau sakramen perkawinan.
kasih yang sangat besar, khususnya buat Romo Paulus Kristianto Siswanto yang sudah memimpin misa dan pemberkatan untuk kedua mempelai dalam sakramen perkawinan ini. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk Romo Paroki, yaitu Romo Kasianus Budianto yang sudah mengizinkan Gereja Santo Lukas ini untuk melaksanakan misa perkawinan putra dan pemberkatan perkawinan untuk Koko dan Lia. Dan kami juga berterima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, dan saudara-saudari semua atas kehadiran dan memberikan doa serta restu, dan juga khususnya telah menjadi saksi atas perkawinan Koko dan Lia. Dan juga berterima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang sungguh hebat dan luar biasa dengan telah memiliki lagu-lagunya yang sangat istimewa. Terima kasih. Dan juga berterima kasih buat PA dan juga untuk semua orang. Kami tidak bisa sebut satu-satu atas kehadiran dan telah menjadi saksi buat anak kami, kakak kami, adik kami, yaitu Koko dan Lia. Dan terakhir, kami atas nama keluarga dan mempelai mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam acara siang hari. Terima kasih. Selamat siang kepada yang pertama adalah mempelai bersama dengan Romo Sudir, mempelai dengan menang saksi perkawinan, saksi Sudir.
kemudian mempersiapkan diri mempelai imam beserta anak buah. Baik,